Oke, soal prediksi TPS nomor 1. Dari soal diketahui barisan bilangan 2, 1, 7, 3, 2, 8, 4, 3, dan seterusnya. Oke, kita mau cari bilangan berikutnya. Pola pertama kita perhatikan, ini 2, kita lompat 2 angka di 3, kemudian setelah 3 lompat lagi 4. Pola kedua 1 ke 2, lompat lagi 2 ke 3. Oke, berurut 1, 2, 3. Pola ketiga 7 ke 8, lompat ya, maka 8 menjadi 9, maka opsinya adalah E. Soal prediksi TPS nomor 2. Oke, dari soal diketahui barisan bilangan 2, 8, 4, 16, 8, 32, 16, 64. Titik-titik. Nah, kita akan menentukan bilangan berikutnya. Pola pertama ini 8 ke 16 kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Pola yang kedua dari 2 ke 4 itu kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2, maka 16 dikali 2 hasilnya 32. Opsinya adalah C. Soal prediksi TPS nomor 3. Oke, perhatikan kotak K, bahwa angka di dalam kotak K yaitu 23 itu diperoleh dari ini 7 kali 5 ya, ini kita kali, itu 7 kali 5 dikurang ini kita kalikan, yaitu 3 kali 4, sehingga kita peroleh ini adalah 35 kurang 12 sama dengan 23, sesuai ya. Maka kotak L dengan pola yang sama X adalah, ini kita kalikan, yaitu 8 kali 7 kurang ini kita kalikan, yaitu 6 kali 5, diperoleh 56 dikurang 30, yaitu 26. Opsinya adalah C. Soal prediksi TPS nomor 4. Oke, perhatikan ini adalah pola bilangan di dalam gambar. Oke, pada segitiga A 10 itu yang di dalam segitiga diperoleh dari 30 ini kemari dibagikan ya, jadi 30 dibagi 2 lalu dikurang 5, dikurang ini ya, jadi 30 bagi 2 itu 15 kurang 5 diperoleh 10. Oke, sesuai ya. Maka pada segitiga B X adalah 45 kita bagikan dengan 3, jadi 45 dibagi 3 dikurang 9, jadi diperoleh 15 kurang 9 yaitu 6. Opsinya adalah A. Soal prediksi TPS nomor 5. Oke, soal berikut adalah soal hitung cepat, jadi kita langsung saja. Ini sama dengan akar pangkat 4, 16 itu 2 pangkat 4 ditambah
akar pangkat 3, 64 itu 4 pangkat 3 ditambah akar 1,96 itu adalah 1,4 kuadrat. Oke, selanjutnya ini 4, akarnya selesai. Ini pangkat 3, ini dengan akar pangkat 3 habis. Ini juga 2, ini habis, sehingga diperoleh 2 tambah 4 tambah 1,4. hasilnya adalah 2 tambah 4 itu 6 tambah 1,4 itu 7,4. opsinya adalah C. Soal prediksi TPS nomor 6. Oke, kita mulai dari sini. Ini bentuk akar, maka kita kuadratkan kedua ruas, maka akarnya menjadi akar X sama dengan 2 nya kita kuadratkan 4. Kita kuadratkan lagi, diperoleh akar X sama dengan ini 4 dikuadratkan jadi 16. Kuadratkan lagi, diperolehlah X sama dengan 16 kuadrat. Selanjutnya dari sini, nah ini kan akar pangkat 3, maka kita pangkat 3 kan kedua ruas, diperoleh Y sama dengan 2 pangkat 3, yaitu Y sama dengan 8. Oke, kita jawab pertanyaan. X per Y sama dengan X nya tadi 16 kuadrat per Y nya 8. Oke, 16 kuadrat itu 16 kali 16 per 8. Ini kita bagi 8 2, maka diperoleh 16 kali 2 32. opsinya adalah B. Soal prediksi TPS nomor 7. Oke, kita misalkan N1 itu banyak laki-laki, N2 banyak perempuan. Oke, kemudian jumlahnya 36 siswa. Berarti N1 tambah N2 itu adalah 36, dan rata-ratanya X bar total ini 70. Kemudian rata-rata siswa perempuan 68, berarti X bar 2 ya, perempuan tadi N2 sama dengan 68, dan siswa laki-laki 74, X bar 1 sama dengan 74. Nah, kemudian kita gunakan tips untuk jawab soal ini. N1 per N2 sama dengan nilai mutlak X bar total dikurang X bar 2 per X bar total dikurang X bar 1. Oke, kita substitusi. X bar total tadi 70 kurang X bar 2 68 per X bar total 70 kurang 74. Diperolehlah N1 per N2 sama dengan 70 kurang 68 2 per 70 kurang 74 negatif 4, nilai mutlaknya positif 4. Jadi 1 per 2 kita kali silang ini kemari ya, berarti diperoleh N2 sama dengan 2N1. perhatikan, N1 tambah N2 36, N1 tambah N2 nya 2N1 ini ya sama dengan 36, 3N1 sama dengan 36, N1 sama dengan 36 bagi 3 12, maka opsinya adalah ini banyak siswa laki-laki ya, opsinya adalah B. Soal prediksi TPS nomor 8. Nah, pada segitiga ABC, AB sama dengan 3, BC 4, AC 6. Lalu tinggi segitiga terhadap alas AB itu adalah B. Oke, berarti B itu adalah tinggi segitiga terhadap alas AB.
Lalu Q adalah tinggi segitiga terhadap alas AC. Berarti Q sama dengan tinggi terhadap alas AC. Lalu ingat luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi, sehingga dapat kita tentukan L1 sama dengan setengah kali. Nah, jika alasnya AB, maka tingginya TAB. L2 setengah kali AC, alasnya AC, maka tingginya TAC. Nah, ini luas segitiga L1 L2. Berarti luasnya itu sama ya, karena segitiganya yaitu segitiga ABC. Nah, L1 tadi setengah kali AB nya itu 3 kali TAB itu B sama dengan L2 setengah kali AC itu 6 kali TAC itu Q. Jadi setengahnya kita bagikan, lalu bagi 3 lagi, B sama dengan 2Q. Dari sini dapat disimpulkan karena P sama 2 kalinya Q, berarti P itu lebih besar dari Q. Opsinya adalah A. Soal prediksi TPS nomor 9. Oke, kita mulai dari sini. 2x tambah 3y sama dengan z. Lalu ini x tambah y sama dengan 4. Kita eliminasi x kali 1 kali 2. Maka diperoleh 2x tambah 3y sama dengan z. Ini kali 2, 2x tambah 2y sama dengan 8. Kita kurangkan. Ini y sama dengan z kurang 8. Sama dengan ini z, negatif 8-nya pindah ruas, 8, y-nya pindah ruas, kurang y. Pertanyaan, z kurang y. Ini z kurang y sama dengan 8. Opsinya adalah B. Soal prediksi TPS nomor 10. Diketahui x, y, z membentuk barisan aritmetik. Maka ini U1, U2, U3. Oke, barisan aritmetik berlaku 2U2 sama dengan U1 ditambah U3. Jadi 2U2 nya itu Y sama dengan U1 nya X tambah U3 Z. Masing-masing kita tambah Y, ini menjadi 3Y sama dengan X tambah Y tambah Z. Maka 3Y sama dengan X tambah Y tambah Z itu adalah ini 45. Maka diperoleh Y sama dengan 15. Maka berikutnya kita cek pernyataan 1. Apakah pernyataan 1 X sama dengan 14 bisa menjawab mencari nilai Z? Nah, kita perhatikan X tambah Y tambah Z itu adalah 45. Nah, X nya 14, Y nya ini 15 tambah Z sama dengan 45. Jadi Z sama dengan 45 dikurang 29 ya. Ini ditambahkan, jadi Z sama dengan 16. Oke, pernyataan 1 saja bisa menentukan nilai Z. Berikutnya kita cek pernyataan 2. Nah, pernyataan 2, Y tambah Z sama dengan 31. Nah, Y itu sudah diperoleh di awal, yaitu 15 tambah Z sama dengan 31. Z sama dengan 31 kurang 15, 16. Jadi dengan pernyataan 1
bisa dicari nilai Z. Dengan pernyataan 2 juga bisa dicari nilai Z. Maka opsinya adalah D, yaitu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Soal prediksi TPS nomor 11. Oke, kita cek pernyataan 1, yaitu garis lurusnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Lalu dari sini M adalah negatif A per B. M nya sama dengan 3 nih ya, gradien. Kemudian negatif A per B nya di pernyataan 1 3 sama dengan 3, negatif A sama dengan 3 kali 3 9, A sama dengan negatif 9. Kita dapat menemukan A. Pernyataan 2, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, pernyataan 2 C nya negatif 2, kita substitusi AX tambah BY, C nya negatif 2 sama dengan 0. Nah, di soal gradien sama dengan negatif A per B sama dengan 3. Dari sini kita tidak bisa menemukan nilai A. Ini tidak cukup. Ini tadi cukup. Maka opsinya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Opsinya A. Soal prediksi TPS nomor 12. Dari soal, panjang sisi persegi ABC adalah 4. Ini 4, maka ini 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, karena EFGH itu titik tengah dari sisi persegi. Oke, nah ini sebut daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga, daerah keempat. Luas persegi sama dengan 4 kali 4, sisi kali sisi ya, itu 16. Kemudian luas 1 ditambah luas daerah 3 itu adalah membentuk persegi juga ya, yaitu 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kemudian luas daerah 2 tambah luas daerah 4 itu kalau digabung adalah setengah lingkaran. Berarti setengah kali luas lingkaran yaitu V, R nya 2 dikuadratkan sama dengan 2V. Oke, pertanyaannya adalah luas arsir sama dengan luas persegi dikurang luas 1 ditambah luas 3 ditambah luas 2 ditambah luas 4. Jadi sama dengan 16 dikurang luas 1 tambah luas 3 tadi 4 ditambah luas 2 tambah luas 4 itu 2V sama dengan 16 kurang 4 itu 12 kurang 2V. Ini kita faktorkan 2 dikali 6 kurang V. Opsinya adalah D. Soal prediksi TPS nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas garis L sejajar dengan garis M. Ini sejajar. Yang mana dari pasangan sudut berikut memiliki nilai yang sama? Kita cek pernyataan pertama. Sudut 1 dan sudut 4 itu adalah sudut
Oke, ini ya, sudut dalam berseberangan. Maka besar sudut 1 sama dengan sudut 4. Pernyataan 2, sudut 3 dan sudut 8. Sudut 3 ini, sudut 8 ini, itu adalah sudut sehadap. Maka sudut 3 sama dengan sudut 8. Pernyataan 3, sudut 5 dan sudut 7. Sudut 5 ini, sudut 7 ini. Ini sudutnya adalah bertolak belakang. Maka sudut 5 sama dengan sudut 7. Sehingga opsinya adalah E. Soal prediksi TPS nomor 14. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap BED dengan luas persegi panjang ABCD sama dengan. Oke, kita bantu dengan gambar. Kita letak titik tengah di sini. Nah, ini ukurannya X, maka di sini juga X. Kita hubungkan kemari sehingga persegi panjang ABCD ini dibagi menjadi 4 segitiga yang luasnya sama besar ya. 1, 2, 3, 4. Maka luas BED banding luas ABCD itu sama dengan BD nya 1 segitiga banding ABC nya 4 segitiga. Opsinya adalah B. Soal prediksi TPS nomor 15. Dari soal kita ketahui komponen luas, waktu, lalu banyak pekerja. Nah, luasnya 60, waktunya 5 jam, banyak pekerjanya 8. Lalu luasnya 80, waktunya itu yang mau dicari, banyak pekerjanya 10. Nah, kita perhatikan ini terlebih dahulu, boleh. Nah, luas dengan waktu. Nah, perhatikan ini kemari ya. Nah, 60 ke 80 itu makin besar. Nah, luasnya makin besar maka waktunya juga makin banyak ya. Oleh karena itu T sama dengan T, pasangan T itu 5 ya. 5 kali. Nah, karena dia tadi makin banyak maka kita pakai angka paling besar ya, 80 per ini 60 dikali, lalu logika lagi waktu dengan pekerja. Perhatikan 8 ke 10 pekerjanya makin banyak. Jika pekerja makin banyak maka waktu makin sedikit. Maka kita gunakan angka yang paling sedikit, itu 8 per 10. Oke, ini kita sederhanakan, bagi 20 4, ini 3, ini 5, bagikan ini 2, 8 bagi 2 4, ini habis. Jadi 4 kali 4 itu 16 per 3 jam. Ini kita ubah, T sama dengan 1 per 3 jam sama dengan 5 jam tambah 1 per 3 kali 60 menit. Jadi 5 jam 20 menit. Opsinya adalah D. Soal prediksi TPS nomor 16. Oke, untuk jawab soal ini kita misalkan
D itu banyak tiket dewasa. A banyak tiket anak. Oke. Nah, disebutkan tiket masuk ke kebun binatang terjual sebanyak 1250 lembar. Berarti D ditambah A sama dengan 1250. Nah, perhatikan yang ditanya nanti banyak tiket dewasa. Maka ini kita ubah jadi A sama dengan 1250 kurang D. Selanjutnya harga tiket untuk dewasa 10.000, maka 10.000 D ditambah tiket anak 6.000 A sama dengan hasil penjualan yaitu 8.900.000. Nah, kita bagi 1000 ini kita diperoleh 10D ditambah 6A. A nya kita substitusi ini 1250 kurang D sama dengan 8.900. Jadi 10D ditambah ini kalikan 7.500 dikurang 6D sama dengan 8.900. 10D kurang 6D itu 4D. 8.900 dikurang 7.500 itu 1.400. Ini kita bagi 4, maka diperoleh D sama dengan 350. Opsinya adalah B. Soal prediksi TPS nomor 17. Untuk soal seperti ini kita bagi beberapa waktu, yaitu sekarang, usia sekarang. Lalu ini di soal ada 4 tahun yang lalu, sini 4 tahun lalu. Kemudian di soal lagi 11 tahun yang akan datang, sini 11 tahun akan datang. Maka untuk pembagian usia ada usia tua dan muda karena 2 orang ya. Maka untuk yang tua kita singkat T, yang muda kita singkat M ya. Usianya sekarang itu T dan M. Lalu 4 tahun yang lalu berarti ini adalah T dikurang 4, M dikurang 4. Nah, 11 tahun yang akan datang berarti T ditambah 11. Ini M ditambah 11. Oke, kita periksa. 4 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 27. Berarti ini kita jumlahkan hasilnya 27 kan gitu. Jadi T tambah M kurang 8 itu 27. Jadi T tambah M sama dengan 27 tambah 8 35. Ini persamaan pertama. Kemudian 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua, berarti 2 kali usia yang tua yaitu T tambah 11 sama dengan, ini sama dengan 2 kali usia yang muda, berarti 2 kali M tambah 11 ditambah 6 tahun, berarti tambah 6. Ini kita kalikan 2T tambah 22 sama dengan 2M ditambah 22 tambah 6. 22 nya kita coret, jadi 2T kurang 2M sama dengan 6. Kita bagi 2, T kurang M sama dengan 3. Kita pindahkan kemari, T kurang M sama dengan 3. Nah, yang ditanya adalah usia yang tua, maka eliminasi M. Ini kita tambahkan, diperoleh 2T sama dengan
38. Maka D sama dengan 38 dibagi 2, 19 tahun. Itulah usia yang tua sekarang. Opsinya adalah D. Soal prediksi TPS nomor 18. Dalam rangka persiapan menghadapi UTBK, Rudi mengerjakan soal-soal latihan setiap hari. Berikut adalah jumlah soal yang dikerjakan tersebut dalam 2 minggu terakhir. Jika jumlah total soal yang dikerjakan dalam 2 minggu terakhir 475 soal, berapa rata-rata jumlah soal yang dikerjakan tiap hari pada minggu kedua? Perhatikan ini tanda tanya. Ini adalah pengecot, tidak perlu kita cari untuk menjawab soal ini. Maka langkah pertama adalah jumlahkan saja ini soal pada minggu pertama. Oke, kita jumlahkan itu 0, 0, 0, tambah 5, 5, tambah 5, 10, tulis 0. 1 tambah 5, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12, tambah 4, 16, tambah 7, 23. Jadi 230 soal. Ini minggu pertama. Maka karena total soal 475, maka kita peroleh soal minggu kedua, yaitu 475 dikurang 230. Kita peroleh 245 soal. Nah, rata-rata per hari, maka rata-rata itu adalah 245 dibagi 7. Kita hitung 245 bagi 7 itu dapat 3, 21. Ini 3, 5, ini 5. Jadi 35 soal lah setiap hari. Opsinya D. Soal prediksi TPS nomor 19. Dalam kantong 1 terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Kantong 1 ini 5 merah, 3 putih. Lalu kantong 2 terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Kantong 2 4 merah, 6 hitam. Selanjutnya, dari setiap kantong diambil 1 kelereng secara acak. Peluang terambil kelereng putih dari kantong 1 dan kelereng hitam dari kantong 2, masing-masing 1 ya. Maka ini dari kotak 1 tadi putih, peluang putih, yaitu putihnya ada 3, nih 3 per jumlah kelereng ada 8 ya. Dan peluang dari kotak 2 yaitu terambil hitam. Maka yang hitam ada 6 per seluruhnya 6 tambah 4 10. Maka kesimpulannya peluangnya adalah 3 per 8 dan itu kali 6 per 10 sama dengan ini kita bagi 2, 3 bagi 2, 5 sama dengan 9 per 40. Opsinya adalah E. Soal prediksi TPS nomor 20. 150 adalah X persen dari 20. Maka kita tulis 150 sama dengan X persen per 100 itu dari kali 20. Kita sederhanakan bagi 20, bagi 20 jadi 5. 5-nya kalikan kemari. Maka kita peroleh X sama dengan 150 kali 5 750. Maka B sama dengan X yaitu 750. Berikutnya 60 adalah Y persen dari
Maka kita tulis 60 sama dengan Y per 100 kali 8. Bagi 4 ini 2, bagi 4 ini 25, bagi 2 ini bagi 2 30. Ini 25 kalikan dengan 30, maka diperoleh Y sama dengan 750. Nah, Q sama dengan Y yaitu 750. Kesimpulannya P sama dengan Q. Opsinya adalah C.